Aku Nikmat di sini yang akan menemani kalian semua sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat sore nanti guys. Untuk hari Jumat 22 Januari 2021. Sebelumnya kita mau ucapin selamat siang buat para pendengar setia di ZN Top Radio dan yang baru bergabung di frekuensi 101,7. Buat yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. Buat para pendengar yang masih sibuk dengan pekerjaan dan tugasnya, semoga cepat selesai dan bisa menikmati hari-harinya dengan penuh semangat. Semangat terus buat semuanya dan jangan lupa jaga kesehatan ya, karena di musim pandemi ini kita harus tetap fit biar bisa menjalani aktivitas secara lancar. Tetap stay di rumah aja, jangan nongki-nongki dulu guys, kecuali ada hal penting dan mendesak. Tetap setia di sini bersama ZN Top Radio, kita bakal menemani kalian. Oh ya, tetap ingat buat cuci tangan, pakai sabun, dan selalu pakai masker jika berpergian. Selalu sediakan hand sanitizer agar bisa mengurangi potensi terpapar virus COVID-19. Jangan buat kerumunan dulu guys, sementara kita LDR-an dulu ya, jaga jarak, oke? Sebelum kita ke sesi basa-basi atau bahasa ini, buat yang mau nitip salam atau request lagu, bisa langsung kirim ke Instagram aku @dina_0 atau kirim pesan ke nomor 088887765123. Sambil nunggu pesan dari kalian, aku bakal kasih sebuah lagu untuk para pendengar setia. Lagunya berjudul Melukis Senja dari Budi Doremi. Selamat menikmati. Wah, lagunya bikin baper banget ya guys. Buat yang udah punya gandengan, semoga hubungannya langgeng terus. Dan buat yang masih jomblo, jangan sedih guys, karena perjuangan masih panjang, oke? For your information guys, di tengah pandemi yang melanda Indonesia dan dunia, yuk kita sama-sama berdoa agar Ibu Pertiwi semoga cepat pulih. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai bencana. Di awal tahun ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada Sabtu 9 Januari 2021. Disusul beberapa bencana alam seperti gunung meletus, yaitu Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan Gunung Semeru di Jawa Barat. Lalu gempa bumi di Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat, kemudian angin puting beliung di Cirebon, Jawa Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, serta sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh. Dan karena curah hujan yang tinggi membuat longsor di beberapa tempat dan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan sehingga membuat sungai tersumbat, mengakibatkan banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Maka dari itu, jangan suka buang sampah sembarangan ya guys. Kita berharap semoga keadaan Indonesia membaik dan pandemi ini dapat segera berakhir supaya kita nggak bosan-bosan lagi di rumah terus dan bisa bebas beraktivitas seperti dulu lagi. Oh ya guys, di sesi basa-basi kali ini kita mau bahas tentang serba-serbi depresi. Apa sih itu depresi? Menurut Ius Yosef pada tahun 2007, depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan yang ditandai kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat dan merasa tidak berdaya, perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna dan putus asa. Pada umumnya, individu yang mengalami depresi menunjukkan gejala psikis, fisik, dan sosial yang khas. Seseorang dapat dikatakan riskan terkena depresi apabila setidaknya 5 dari gejala berikut ini telah ditemukan dalam jangka waktu 2 minggu yang sama dan merupakan satu perubahan pola fungsi dari sebelumnya. Gejala dan tanda umum depresi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gejala fisik yang meliputi gangguan pola tidur, sulit tidur atau tidur berlebihan, kemudian menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atau hobi atau aktivitas yang sebelumnya sangat disukai, lalu sulit makan atau makan berlebih. Ada gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, sakit lambung, dan nyeri kronis. Terkadang merasa berat di tangan dan kaki, energi terasa lemah, kelelahan menjadi lamban, sulit untuk berkonsentrasi, pengingat, dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, ada gejala psikis yang dapat dialami seperti timbul rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus, merasa putus asa dan pesimis, merasa bersalah, tidak berharga, dan timbul rasa terbebani dan tidak berdaya atau tidak berguna, tidak tenang dan gampang tersinggung, berpikir ingin mati atau bunuh diri, merasa sensitif dan kehilangan rasa percaya diri. Selain gejala fisik dan psikis, ada juga gejala sosial, yaitu menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari atau menarik diri, menyendiri, dan malas.
Tidak ada motivasi untuk melakukan apapun, menarik diri dari segala bentuk aktivitas sosial, kemudian hilangnya hasrat untuk hidup hingga menimbulkan rasa atau keinginan untuk bunuh diri. Wah, semoga itu tidak terjadi sama kita ya guys. Lalu, seseorang yang mengalami masalah depresi masih dapat ditangani dengan perubahan pola hidup atau terapi psikologis dan dengan pengobatan. Dilarang keras untuk mengobati diri sendiri dengan alkohol, merokok yang berlebihan, dan narkoba. AIDS, karena zat yang terkandung di dalamnya dapat mengakibatkan gejala depresi berlebih dan menimbulkan masalah lain. Bukannya menyelesaikan masalah guys. Berikut beberapa cara untuk penanganan depresi. Yang pertama, ada perubahan pola hidup dengan berolahraga, mengatur pola makan, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah dan melakukan rekreasi tentunya. Yang kedua yaitu terapi psikologi dengan terapi interpersonal atau konseling kelompok dan dukungan sosial, melakukan terapi humor dan terapi kognitif. Yang ketiga, melakukan pengobatan. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah depresi agar tidak terjadi atau tidak datang kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan sesuatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Yang keempat, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi atau tidak memikirkan masalah yang sangat besar dulu guys, seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah, dan bicarakan dengan teman profesional seperti psikolog, konselor, atau psikiater atau orang-orang yang kita sayangi dan kita anggap mampu untuk melihat gambaran besarnya. Yang kelima, dukungan dari keluarga sosial sangat penting. Dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Yang keenam, rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Yang ketujuh, tidak terlalu menyesali sesuatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Yang kedelapan, bangunlah harga diri dan mencoba sikap dan berpikir positif. Yang kesembilan, tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan atau lebih bersosialisasi dan melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Yang kesepuluh atau yang terakhir, lebih religius dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun depresi masih dapat ditangani, tetapi semoga hal ini jangan sampai menimpa kita ya guys. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan terus bisa berpikir positif. Nah, sahabat setia di ZTL Pop Radio, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi sebagai penutup kebersamaan kita pada sore hari ini. Eits, tapi jangan khawatir guys, setelah ini akan hadir program yang tidak kalah menarik untuk kalian semua. Dan semoga besok kita dapat berjumpa lagi di ZTL Pop Radio, frekuensi 101,7 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, saya Dina Sarah terima. Mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Mohon pamit dan terima kasih.